Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen penguji UKIN, yang saya hormati para dosen LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta para penonton yang budiman. Perkenalkan, nama saya Ramin. Saya merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 10 Kota Depok. Saya mengajar PAI pada kelas 7. Selain itu, saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 kelas PAI 12 LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor mahasiswa 42500013972. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya ingin mengambil video pembelajaran UKIN pada kelas 77 dengan materi meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup dengan tema Asmaul Husna. Mudah-mudahan video pembelajaran yang akan saya buat menginspirasi untuk diri saya dan untuk para penonton semuanya, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk saya dan untuk semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 77. Siap. 77. Siap. 77. Siap. Siswa kelas 77, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 77 semua hebat. Hebat. Baba Ramin bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Silakan ketua kelas pimpin doa, maju ke depan. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan baiknya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni man birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya mau absen terlebih dahulu. Kalau yang saya panggil, kalau jenis kelaminnya perempuan, jawab dengan jawaban hadirah, ya. Kalau laki-laki, jawab dengan panggilan hadir. Oke? Paham tum? Baik. Moza. Saka. Umar. Akei. Ayah. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan. Mari semuanya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Berdiri. 1, 2. Semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Baik anak-anakku, masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Sebelum kita melanjutkan ke materi kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, siap? Siap? Kita main tepuk-tepukan. Saya contohin ya. Kita tepuknya tepuk semangat saja. Gini, tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bisa? Ya. Tepuk semangat. Saya dulu. Tepuk semangat. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Bisa? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Kasih tepuk tangan. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, tolong perhatikan video pemantik yang akan Bapak berikan untuk kalian ya, agar kalian bisa memahami materi kita lebih dalam. Oke? Silakan diperhatikan. Sudah memperhatikan video ini? Sudah. Nah, kalau sudah, coba ada yang tahu tidak materi kita sekarang tentang apa? Ayo, apa? Tentang Asmaul Husna. Tentang apa materi kita sekarang? Asmaul Husna. Diperhatikan ya. Nih, di slide selanjutnya. Asmaul Husna. Di kelas 7 ini di bab kedua tentang Asmaul Husna. Berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? Ada berapa? 90. Yang kita pelajari? 4. Yang kita pelajari hanya 4.
Apa saja? Satu. Terus? Mantep. Tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, untuk lebih melengkapi ini ya, tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran Asmaul Husnanya yang pertama melalui pembelajaran discovery. Mohon maaf. Melalui pembelajaran discovery dan PBL atau PJBL, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan As-Sami, Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat poster presentasi mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma Al-Husna. Jelas tujuan pembelajaran kita? Jadi diharapkan setelah kalian belajar ini kalian bisa menerapkan Asmaul Husna terutama yang 4 ya. Kalau bisa yang 99 dalam kehidupan nyata kalian ya, dalam kehidupan sehari-hari kalian. Next selanjutnya ya nak, nih perhatikan. Di sini ada pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah dan iya, nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah maha baik, maha indah, dan maha agung. Selanjutnya, nah dalil tentang Asmaul Husna ayat Quran buktinya ini ada di surat Al-Hasyr ayat 24. Siapa yang mau baca ayat Quran dan mau baca artinya maju ke depan. Ya, ayo maju ke depan sini. Yang lain dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ia yang memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Subhanallah, Masya Allah, kasih tepuk tangan. Bagus nggak bacaannya? Bagus ya? Terima kasih, silakan duduk kembali ke tempat. Nah gitu tuh, kalau bisa ngaji, bisa baca Quran, mantep bacaannya ya. Nah ini dalilnya nak, di surah Al-Hasyr ayat 24. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang membentuk rupa kita semuanya. Allah memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah. Allah di sini ada Asmaul Husnanya. Ada berapa Asmaul Husna di sini? Ada berapa Asmaul Husna di ayat ini? Ada berapa? Ayo. Ada? Ada? Ada berapa? Yang kenceng dong? Ada 2. Ada 2. Yang apa? Coba tunjuk sini maju. Yang mana? Yang ini Husna sama Asma. Mana? Ayo, betul apa salah? Jawabannya betul 2. Ya, tapi yang mana Asmaul Husnanya? Yang Asmaul Husna. Bukan namanya, yang Asmaul Husna. Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang mana Asmaul Husnanya?
Contoh yang ar-Rahmannya atau ar-Rahimnya. Ada berapa? 2 apa 5? Coba sini, yang tahu maju. Yang tahu maju. 2 apa 5 yuk? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada? 2 apa 5? Ayo. Mana? Al-Musawwir. Terus? 1. Al-Bari 2. Terus? Mana lagi? Al-Khaliqu 3. Kata teman kamu ada 5 tadi. Mana lagi? Al-Aziz. Yang mana Al-Aziz? Terus satu lagi terakhir. Al-Hakim. Kasih tepuk tangan. Namanya siapa namanya? Namanya? Siapa? Saka. Buat Saka. Kasih tepuk tangan. Ada berapa Asmaul Husnanya? 5. Yang pertama Al-Khaliq. Yang kedua Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakim. Lanjut. Nah, berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Yang kita pelajari berapa? 4. Lanjut ya. Nih, ini Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Tahu lagunya? Tahu. Coba 1, 2, 3. Allah itu Al-Alim. Yang maha mengetahui segala sesuatu yang dicinta. Ayo semangat, angkat suaranya. Yang tampak dan yang tidak. Di langit dan di bumi. Hati-hati dalam perilaku. Mantap. Tepuk tangan dong. Lanjut ya. Selanjutnya apa? Artinya maha teliti. Selanjutnya artinya ada lagunya enggak? Ada. Coba sama-sama angkat suaranya yang semangat. 1, 2, 3. Allah itu As-Sami, artinya maha mendengar segala sesuatu yang diucapkan makhluknya, baik itu di lisan maupun dalam hati. Hati-hati ketika berbicara. Kasih tepuk tangan dong. Nah, terakhir Asmaul Husna yang keempat yang kita belajar apa? Al-Basir. Artinya Allah Maha Melihat. Yang ada lagu cuma 2, Al-Alim dan As-Sami. Lanjut, terima kasih untuk slide-nya. Baik anak-anakku, setelah ini Baba akan memberikan kalian LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Kalian bentuk kelompok, satu kelompok ini jumlahnya ada 24, ya. Coba saya hitung dulu jumlahnya, ya 24. Jadi setiap kelompok itu ada 6 orang, bikin 4 kelompok, oke? Ya, 4 kelompok. Nanti kalian diskusikan. Kalian catat hasil diskusi di sini. Setelah itu kalian presentasikan. Paham? Sekarang bentuk dulu kelompoknya. Mejanya dibuatkan seperti meja diskusi. Silakan. Baik nak. Kalian tadi sudah saya paparkan mengenai Asmaul Husna. Terutama 4 yang kita pelajari ya. Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir, beserta dalil-dalilnya sudah saya paparkan. Oke. Sekarang Baba Ramin ada LKPD, lembar kerja peserta didik mengenai Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Di sini menggunakan pendekatan PBL, Problem Basic
learning ya. Jadi menyelesaikan masalah ada studi kasus di sini ya. Coba kelompok 1 ini ya. Siapa ketua kelompoknya? Siapa namanya? Oke, ketua kelompok 1 ya. Kelompok 2 siapa? Saka. Kelompok 3 siapa? Aska. Kelompok 4 Moza. Nanti setelah ini kalian presentasikan, kalian diskusikan. Boleh menggunakan kemajuan teknologi zaman alias menggunakan handphone untuk diskusi, mencari referensi dari internet dan yang lainnya. Baik, kelompok 1 kelompoknya Akei membahas mengenai Al-Alim, LKPD-nya dibahas. Yang kedua, kelompok kedua kelompoknya siapa? Tadi Saka membahas masalah Al-Basir. Kelompok 3 Azka membahas masalah Asami. Kelompok 4 Al-Khabir, kelompoknya Mauza. Silakan. Kalian bahas ya, diskusikan, nanti kalian presentasikan. Dipahami ya nak, dijawab masalahnya. Oke, kerjasama. Ayo kerjasama, dijawab masalahnya, dipahami. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, masih semangat? Sudah selesai ya diskusi kelompoknya, mengerjakan LKPDS ya? Sudah? Oke. Nah sekarang Bapak Amin minta kalian untuk mempresentasikan hasil LKPD, hasil diskusi kalian. Oke? Ya, oke? Kelompok Al-Alim siap? Siap. Kalau kelompok Al-Alim jawabannya siapnya Allahu Akbar ya. Kelompok Asami Subhanallah. Kelompok Al-Basir ya Alhamdulillah. Kelompok lagi apa? Al-Khabir jawabannya La ilaha illallah. Siap? Kelompok Asami sudah siap? Asami Allahu Akbar. Asami Al-Alim. Kelompok Al-Alim siap? Allahu Akbar. Ya, Al-Basir? Alhamdulillah. Kelompok Asami? Lemes banget kelompok Asami. Kelompok Asami? Subhanallah. Terakhir kelompok Al-Khabir. Kelompok Al-Khabir? La ilaha illallah. Kelompok Al-Khabir. Baik, kasih tepuk tangan buat semuanya. Kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Coba dari Al-Alim, silakan maju ke depan. Siapa? Perwakilan 3 orang aja. Sini, aduk ke sana ya. Nih pegang mic-nya, dipegang. Yuk. Yang lain disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ake akan membacakan cerita pendek di soal ini. Ani sedang ujian. Guru keluar ruangan sebentar. Teman di sebelahnya, Rina, menyenggol Ani dan menunjuk catatan kecil di bawah meja. Rina berbisik, "Cepat, ambil kesempatan ini. Tidak ada yang lihat kok. Ini cuma buat nilai." Ani bingung. Di satu sisi, ia ingin nilai bagus. Di sisi lain, ia ingat Allah Maha Tahu. Soal nomor 1. Jelaskan mengapa ucapan Rina
Tidak ada yang lihat kok, adalah ucapan yang salah besar jika kita percaya pada Al-Alim. Jawabannya, dari permasalahan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui atau Maha Melihat. Maka dari itu, alangkah baiknya kita menghindari perbuatan tersebut. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Berikan solusi. Apa yang sebaiknya dilakukan Ani saat itu? Tuliskan solusi Ani dan jelaskan mengapa itu adalah solusi terbaik menurut ajaran Islam. Solusi yang bisa Ani lakukan pada saat itu adalah mengerjakan soal dengan percaya diri dan menanamkan sikap jujur dan yakin bahwa Allah Maha Mengetahui, seperti Asmaul Husna Al-Alim. Tuliskan kesimpulan mengapa orang yang takut pada Al-Alim justru akan menjadi orang yang paling jujur dan paling pintar. Kesimpulannya adalah, kita perlu menerapkan Asmaul Husna Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari sebagai teladan untuk menghindari segala perbuatan yang tidak baik, karena Allah Maha Melihat atau Maha Mengetahui. Baik, sekian dari kelompok Al-Alim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok apa lagi? Coba apa? Al-Khabir. Artinya Allah Maha Teliti. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Asami. Kesimpulannya, orang yang percaya pada Asami akan menjadi hati-hati dan santun dalam berbicara karena ia sadar bahwa setiap perkataan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalian anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Terima kasih atas presentasi dari 4 kelompoknya. Anak-anakku ya, saya akan memberikan kesimpulan dari materi kita ini ya. Akan memberikan refleksi untuk kalian mengenai materi kita ini. Yang kita pelajari yaitu Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Andaikan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Allah tuh Maha Mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat, ya, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, baik itu yang di langit maupun yang di bumi, semua Allah Maha tahu, walaupun manusia tidak mengetahuinya. Yang kedua, sifat Allah Al-Basir. Allah Maha Allah Maha melihat. Allah Maha melihat semua apa yang kita lakukan, ya, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan tidak baik. Allah melihat, ya, baik itu yang kecil maupun yang besar, Allah melihat dan memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat, kita harus mawas diri, ya, karena Allah mengetahui. Dalam kehidupan nyata kita harus terapkan. Lalu Allah As-Sami, Allah Maha mendengar semua dalam diri kita, baik makhluk yang nyata ataupun tidak nyata, baik yang kita ucapkan dengan lisan maupun ada dalam hati kita, semuanya Allah mendengarnya. Jadi hati-hati, kita harus jaga lisan dan kita juga harus jaga hati karena Allah mendengar. Dalam kehidupan nyata bisa kita terapkan agar kita bisa menjaga lisan kita dan menjaga hati kita agar selamat. Yang keempat yaitu Al-Khabir, Allah Maha Teliti.
Allah maha teliti dalam menciptakan manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mirip. Walaupun mirip, pasti ada yang berbeda. Ya, Allah maha teliti dan saking telitinya, ya, sampai tidak ada lubang hidung yang lubangnya ke atas, pasti ke bawah semua. Ya, tidak ada yang keliru. Saking telitinya, kita sebagai manusia harus kita terapkan makna al-khabir ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus teliti dalam segala hal, harus tekun. Baik anak-anak, itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Nah, di antara kalian, siapa yang bisa memberikan refleksi atau umpan balik? Satu orang ya. Ya, siap, maju ke depan sini. Kasih tepuk tangan dong. Silakan. Setelah belajar tentang Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, aku jadi semakin bersemangat untuk berbuat baik dan jujur dalam setiap perbuatan. Karena aku yakin Allah selalu memperhatikan dan mengetahui segala hal yang aku lakukan. Itu saja. Itu saja. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Silakan, terima kasih. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan kita praktekkan sikap Al-Khabir, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita doa bersama, ya. Kita baca surat Al-Asr bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan terbaiknya masing-masing. Berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Nah, sudah berdoa, silakan mengucapkan salam ketua kelas. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum pulang, Baba titip pesan untuk kedua orang tua kalian semua, ya. Untuk ayah ibu kalian, Baba titip pesan agar selalu semangat dalam mencari nafkah untuk kalian, ya. Selama sampai tujuan, jangan lupa kerjakan ibadah, terapkan keagamaan, terutama sifat al-alim dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa Bapak Ramin sampaikan. Bapak Ramin mau pantun dulu, ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.